Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang goodness of it, melanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi, pada intinya, dalam setiap pemodelan, terutama teman-teman sudah tahu ya di model regresi gitu ya. Mungkin di model regresi biasanya kita mulai dari identifikasi model gitu. Kemudian setelah identifikasi model, terus kita sudah dapat modelnya ya biasanya. Setelah itu kita kemudian kita lanjutkan kepada pengujian apa namanya parsial, kemudian simultan dulu ya, simultan, kemudian parsial. Nah, dilanjutkan dengan goodness of it. Kemudian kalau di regresi dilanjutkan dengan ini ya, asumsi, pengujian asumsi kayak gitu. Nah, jadi apa namanya? Begitu juga di regresi logistik ada juga yang kita namakan goodness of it untuk melihat kecocokan modelnya seperti apa. Baik, kita mulai. Jadi saya sedikit review kembali tentang apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di sini kita punya uji simultan ya. Ini setelah kita mendapatkan model. Jadi tahapannya tetap kita mendapatkan model dulu baru kita uji. Kan tidak mungkin kita menyampaikan pengujiannya dulu baru kita membentuk model, karena kan yang kita uji itu adalah koefisien dari model yang kita ajukan seperti itu. Oke, uji simultan di sini menggunakan uji G. Kembali lagi saya sampaikan ada yang menuliskan G, ada yang menuliskan G square gitu ya. Hipotesis nolnya tidak jauh berbeda dengan hipotesis nol yang disampaikan di regresi linear. Kemudian hipotesis alternatifnya tentu kita berharap minimal terdapat satu beta J yang tidak sama dengan 0, di mana J adalah banyaknya parameter ya. Atau kalau yang di sini berarti tidak termasuk beta 0 ya. 1, 2 sampai dengan P berarti sampai banyak variabel kayak gitu. Oke, terus statistik uji yang digunakan yaitu likelihood ratio, di mana ini kita merasiokan dua likelihood dari model B dibagi model A, di mana model B adalah model yang restricted, yang terdiri dari konstanta saja, sedangkan model A adalah model yang non-restricted, artinya variabel bebasnya itu tidak dibatasi ya, tidak restricted gitu. Jadi model yang non restricted itu tentu mengandung semua variabel bebas. Nah, statistik uji G atau G square ini berdistribusi chi-square dengan derajat bebas P, sehingga kriteria penolakan hipotesis nolnya itu ada pada jika statistik uji G ini lebih besar nilainya daripada chi-square tabel dengan tingkat signifikansi tertentu. Derajat bebasnya P ya, gitu. Kemudian juga ada uji parsial yang menguji signifikansi dari setiap parameter. Jadi misalnya tadi uji simultannya itu tolak H0, yang artinya adalah minimal ada satu variabel bebas yang tidak sama dengan 0, ya artinya signifikan di dalam model. Kita lanjutkan dengan uji parsial. Hipotesisnya juga tidak jauh berbeda dengan yang regresi linear. Teman-teman sudah familiar. Yang berbeda adalah statistik uji yang digunakan. Nah, statistik uji yang digunakan adalah statistik uji Wald, tapi di sini berbeda dengan Wald yang kita gunakan di pertemuan 2 ya, yang tentang proporsi tunggal, karena di sana tidak dikuadratkan. Jadi masih berdistribusi normal standar. Sedangkan yang digunakan di sini sudah dikuadratkan sehingga berdistribusi chi-square. Derajat bebasnya 1. Oh ya, ada juga yang menuliskan bentuknya seperti ini, yang di bawah, yang chi-square sama dengan beta cap J dikurangi beta dibagi S beta cap gitu. Nah, ini sebenarnya pada dasarnya sama saja ya teman-teman, karena nilai beta yang dihipotesiskan di sini yang tanpa cap itu adalah sama dengan nilai di bawah hipotesis 0. Jadi ini sebenarnya 0 juga gitu. Pada dasarnya sama bentuknya gitu.
Jadi nanti apa namanya, kriteria penolakannya adalah ketika nilai Wald statistiknya itu lebih besar dari chi-square alpha dengan derajat bebas 1. Atau teman-teman kalau misalnya menggunakan software, berarti kita bisa langsung melihat nilai p-value-nya jika ada. Insya Allah ada ya, kalau software biasanya mengeluarkan nilai p-value-nya. Oke, saya berikan contoh sedikit. Contohnya ini dari Azen. Jadi dari sekitar 5.251 mahasiswa di US memiliki nilai skor matematika di mana 4.614 dari yang tadi ya 5.000 sekian itu dikatakan ahli matematika dan sisanya tidak. Nah, di sini ada ditentukan variabel prediktornya itu merupakan suatu skala dari 8 pengukuran berbeda terkait dengan matematika ya, pengukuran gitulah. Jadi dia punya skor gitu ya, di mana skor ini ranknya adalah min 3,89 sampai dengan 2,53. Jadi rata-ratanya adalah 0,24 dengan standar deviasi skor matematika adalah 1,05. Jadi apa namanya, variabel bebasnya ini yang variabel bebas kategori non kategorik ya, kualitatif, yaitu skor matematika dengan rank min 3,89 sampai dengan 2,53. Nah, setelah dilakukan apa namanya, pengolahan, diperoleh model yaitu seperti ini, LAN PCAP per 1 min PCAP itu sama dengan 1,99 ditambah 0,72x. Nah, apakah skor matematika ini signifikan berpengaruh terhadap penentuan apakah dia ahli matematika atau tidak, begitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu seperti itu, kita bisa merujuk kepada output yang dihasilkan. Nah, di sini jadi hipotesis nolnya adalah B1 sama dengan 0 dan B1 melawan B1 tidak sama dengan 0. Ya kita bisa menuliskan langsung B1 gitu ya kan, di situ hanya ada satu apa namanya, variabel bebas gitu. Nah, ini ada hasil dari logistic regression predicting ya, dari output gitu. AC of estimate itu adalah ini ya teman-teman, apa namanya, asymptotic standard error gitu ya, yang pernah saya lihat sepertinya pernah disinggung juga oleh Bu Siska ketika kita belajar OR, RR atau belajar asosiasi. Asosiasi pada variabel yang bersifat kategorik ya, itu mungkin Bu Siska menyampaikan di pertemuan 3 atau 2, saya kurang tahu, nanti bisa dilihat lagi ketika kita belajar RR, OR seperti itu. Nah, di sini diperoleh parameter estimate-nya untuk slope atau matematika apa nih? Matematik self efficacy score gitu ya. Salah nyebutnya. Ya intinya skor itulah, skor matematika. Itu diperoleh 0,72. Jadi statistik ujinya chi-square atau pakai uji Wald tadi seperti ini cara menghitungnya, yaitu 0,72 dibagi 0,049. Diperoleh hasil 215,91 ya, pada dasarnya sudah dihitungin ya ini 215,61 dengan nilai p-value sebesar 0,001. Ini saja kalau dibandingkan dengan chi-square 1 mungkin hasilnya chi-square tabel 1 saya lupa, kalau nggak salah 3,84. Nah, ini sangat jauh sekali ya nilainya. Terus kita lihat dari p-value juga sangat kecil dibandingkan dengan nilai alfa yang kita gunakan, misalnya alfa 5%, seperti itu. Nah, di sini ada LR test statistik gitu ya. LR test statistik pada dasarnya itu likelihood ratio test gitu ya teman-teman. Karena ini terdiri dari satu variabel bebas, maka uji parsial dan simultannya sama saja gitu ya. Apa namanya? Ya seperti di regresi linier, uji T dan uji F akan memberikan keputusan yang sama pada saat variabel bebasnya hanya satu. Nah, di sini keputusannya berarti kan tolak hipotesis nol, yang artinya bahwa
terdapat pengaruh signifikan dari mathematics self-efficacy score terhadap penentuan apakah seorang murid itu proficient in mathematics, yang artinya ahli matematika atau tidak, seperti itu. Jadi terdapat pengaruh signifikan dari matematik self-efficacy score terhadap matematik proficiency, seperti itu. Nah, kita sampai kepada penilaian kesesuaian model. Kalau kita tahu kesesuaian model atau goodness of fit di regresi linear, biasanya kita dihadapkan pada R-square ya, teman-teman. R-square-nya semakin tinggi, biasanya semakin bagus gitu ya. Nah, nanti ada nggak sih R-square di logistik? Ada, tapi kita tidak bisa mengartikan begitu saja gitu. Karena alasan estimasi yang digunakan di regresi logistik itu adalah MLE, bukan OLS. Jadi dia bukan untuk meminimumkan varian. Oke, nah goodness of fit statistik ini bisa dilihat dari 3 ukuran. Yang pertama adalah Devian, yang kedua percent chi-square, dan yang ketiga adalah Hosmer and Lemeshow test. Terus kalau kemampuan model dalam memprediksi, jadi model yang kita keluarkan, oke sebentar. Jadi tujuan dari pembentukan model kan ada 2 ya biasanya, yaitu estimasi dan prediksi, seperti itu. Jadi mengestimasi parameter-parameternya serta biasanya digunakan untuk memprediksi. Nah, kemampuan untuk memprediksi ini ada pseudo R-square, kemudian bisa juga dilihat dari classification table dan ROC atau receiver operating characteristic kurva ya. Baik, kita ke Devian dulu. Devian, yang ini goodness of it. Jadi di sini apa sih yang diuji? Sebenarnya yang diuji adalah hipotesis nolnya itu adalah model fit. Model fit itu artinya kalau teman-teman masih ingat di goodness of it kita pelajari di pertemuan 2 juga bersama dengan proporsi tunggal. Goodness of it pada dasarnya untuk melihat apakah sebaran data berdasarkan empiris atau data sampel itu sama dengan data yang hasil prediksi gitu ya. Atau kalau yang di pertemuan 2 itu observed dan expected value itu sama atau tidak, kayak gitu. Nah, ini juga pernah mungkin disinggung oleh Bu Siska ya, Devian, kemudian ada percent chi-square test. Di sini pada dasarnya melihat perbedaan ya, teman-teman, ini kan tampak observe dikurangi predicted, dan saya yakin teman-teman familiar dengan bentuk ini. Hanya saja mungkin apa sih yang diuji? Kalau selama ini kan hanya melihat yang tabel kontingensi ya, kalau itu kan independensi. Tabel kontingensi observe dikurangi predicted. Nah, kalau yang di sini bentuknya seperti apa? Datanya bagaimana? Nanti akan saya berikan contoh. Oke, nah yang penting teman-teman memahami bahwa kalau Devian itu rumusnya seperti ini. Jadi observe ke pada kelompok ke J dikalikan dengan learn observe dibagi predicted. Percent chi-square juga gitu, observe pada kelompok ke J dikurangi predicted kelompok ke J dikuadratkan dibagi dengan predicted ke J, ya seperti bagaimana kita mengerjakan goodness of fit pada proporsi tunggal kayak gitu. Nah, apa namanya? Kedua uji ini apa ya, memiliki syarat gitu ya dalam mengaplikasikannya. Syaratnya adalah bahwa tidak ada nilai prediksi yang kurang dari 5. Seperti biasa, tidak boleh ada expected value yang kurang dari 5. Kedua statistik uji ini berdistribusi chi-square dengan derajat bebas, yaitu number of possible value of predictor X dikurangi ya, ini maksudnya minus, itu number of parameter estimated by the model. Nah, apa sih possible value dan apa sih parameter estimated? Nanti kita lihat di contohnya. Di output biasanya ada. Oke. Kalau mau melihat di Zen juga bisa, teman-teman. Di sana ada contoh bagaimana sih membentuk observe dan predicted-nya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang
paling familiar ya, biasanya yang kita gunakan itu adalah uji Hosmer and Lemesau. Di output SPSS sendiri, di sini kalau teman-teman melihat di rumusnya G square Hosmer and Lemesau itu J itu apa sih? J itu adalah ibaratnya kategori gitu ya teman-teman. Pengelompokan observasi-observasi kayak gitu. Jadi nanti observasi kita itu yang mempunyai skor-skor yang sama dia akan dikelompok-kelompokkan kayak gitu. Nanti saya lihat. Nah, kenapa bentuknya 10 ya? Jadi memang di apa namanya set default dari SPSS itu biasanya 10. Tapi ada nggak kalau misalnya keluarnya 11? Ada beberapa kasus juga yang keluarnya 11. Jadi tergantung dari ini dia itu akan apa ya? Tergantung dari datanya. Datanya itu memiliki karakteristik-karakteristik yang sama itu sebanyak berapa. Jadi misalnya dari soal yang kemarin ya 50 siswa yang memiliki skor TPA tertentu gitu ya teman-teman. Nah, nanti dilihat yang skor TPA-nya sama-sama 550 ada berapa, yang sama-sama eh apa namanya 450 berapa. Nah, nanti dia ini yang karakteristiknya sama, kemudian yang nilai apa observasi dan expected value-nya kita lihatnya ini dari P-nya ya, dari peluangnya gitu. P peluangnya, kemudian nanti peluang dikalikan dengan N. Ya nanti saya ajarin deh, insya Allah. Atau sebentar, saya pindah ke Azen dulu. Jadi di Azen itu seperti ini teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan N gitu ya? Mungkin misalnya ada teman-teman yang bingung N itu apa. Nah, ini jadi misalnya tadi kita ambil contoh yang provinsi ya matematik tadi skor matematika gitu. Jadi misalnya di sini ada 389 individu dengan nilai skor matematikanya atau skor efikasinya itu min 0,43817. Dan diketahui bahwa 325 dari 389 itu ahli di bidang matematika, sementara 64 sisanya tidak. Nah, terus kita mau memprediksi nih dari model regresi logistik yang tadi sudah diperoleh, yaitu alfa 1,99 dengan koefisien regresinya 0,72, sebagaimana tadi kita gunakan. Nah, kita mau memprediksi probability dari student atau siswa yang memiliki skor efikasi min 0,4317 itu peluang suksesnya berapa sih ya gitu, seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Ya udah tinggal masukin angkanya, dapatlah segini. Ini baru peluang sukses ya untuk mereka yang skor matematikanya adalah min 0,4317. Nah, skor ini kemudian diapain? Skor ini kemudian dikalikan dengan total individu ini. 389 sehingga diperoleh 326. Nah, jadi di sini observe-nya itu adalah 325 siswa yang memang dari skornya itu adalah yang dari asal muasalnya dari observasinya emang mereka dikategorikan sebagai ahli matematika gitu. Sedangkan 326,76 ini adalah prediksi gitu, expected value atau prediksi dari mereka-mereka yang apa namanya memiliki skor efikasi min 0,4317 untuk lulus. Nah, itu. Jadi jumlahnya sekitar ini ya 326,76. Jadi inilah yang nanti dia mungkin akan membentuk satu grup sendiri. Kalau di SPSS seperti ini, teman-teman. Tadi mana? 3. Jadi apa namanya berdasarkan data yang dia gunakan ini output ya teman-teman. Ada dia membuat 10 partisi. Partisi ini diperoleh dari mana sih? Nah, apa ya? Karena regresi logistik ini pada dasarnya kalau teman-teman sudah belajar data mining,
dia itu sebenarnya kan mengelompok-ngelompokkan gitu ya. Dia kan supervised learning. Kenapa supervised? Karena dia pada dasarnya data aslinya itu sudah punya kategori sukses dan gagal seperti itu. Jadi apa namanya yang berdasarkan data observasi saja gitu, misalnya yang sukses pada apa subpartisi pertama itu adalah 376. Kemudian observe-nya 14 yang gagal, yang tidak sukses itu 149. Nah, ini kalau dijumlahkan 525. Kemudian yang kedua 524, 4 dan seterusnya. Kayak gitu. Terus memang dari partisi-partisi ini memang apa namanya? Ada apa namanya hasil-hasil yang berbeda seperti itu ya. Nanti kalau pengen tahu lebih banyak ini nanti bisa didalami juga di supervised learning ya, di data mining kayak gitu. Saya hanya memberikan informasi ini. Kalau di data mining ini ada namanya K-fold sampel atau apa gitu, saya lupa. Jadi lipatan-lipatan data gitu ya. Intinya itu diperoleh dari sana. Terus uji Hosmer and Lemeso ini berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya adalah J-2. 2 ini adalah nilai parameter yang diestimasi ya. Jumlah parameter dalam model pada dasarnya. Jumlah parameter di dalam model yang digunakan. Jadi kalau yang ada di sini itu 2. Di contoh ini nanti kita lihat di contoh yang sebenarnya seperti apa. Oke. Nah, berikutnya ini ada kecocokan model R-square untuk regresi logistik. Nah, di sini pada dasarnya tidak seperti regresi linear ya. Di regresi logistik itu banyak sekali cara untuk menghitung R-square pada regresi logistik. Dan perlu hati-hati bahwa R-square di sini tidak bisa serta-merta diinterpretasikan sebagai apa namanya? Banyaknya atau keragaman dari variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh variabel independen, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Tidak bisa seperti itu karena estimasi yang digunakan di regresi logistik itu adalah MLE atau maksimum likelihood estimator, bukan OLS yang bertujuan untuk meminimumkan varian gitu ya. Ada sih orang-orang yang mendefinisikan dia sebagai apa namanya R-square seperti biasa gitu. Tapi yang saya pahami di sini bahwa R-square yang ada di regresi logistik itu tidak bisa dibandingkan kalau hanya satu saja. Akan tetapi kalau misalnya kita punya satu data yang sama, kemudian kita punya beberapa apa namanya, kita punya beberapa R-square. Nah, kita bisa melihat mana sih R-square yang paling baik gitu. Apakah McFadden atau ini Cock and Snell ya. Saya masih belum benerin ini. Ini harusnya Cock and Snell. Nanti saya ganti. Ternyata masih terlewat. Oke. Ya, ini masing-masing ada rumusnya ya, teman-teman. LM per LO. Nanti kalau pakai regresi, pakai SPSS bisa langsung keluar kok nilai-nilai ini. Jadi saya lanjutkan saja dulu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan untuk memprediksi ya. Untuk memprediksi di regresi logistik itu disediakan yang namanya tabel klasifikasi. Apa sih tabel klasifikasi? Tabel klasifikasi itu pada dasarnya kita mau mentrack ya, melacak itu. Jadi dari observasi-observasi yang tadi ya sudah dikategorikan 1-0 berdasarkan data aslinya atau berdasarkan observasinya, itu kalau dikategorikan berdasarkan model yang diperoleh seperti apa, apakah pengklasifikasinya cocok atau tidak, seperti itu. Jadi otomatis ketika kita punya model yang namanya juga, kita sudah tahu ya bahwa regresi logistik bukan model yang deterministik, tapi merupakan model statistik gitu. Jadi bisa saja observasi kita itu tepat diklasifikasikan. Misalnya dia memang kategorinya sukses,
kemudian oleh model juga dikategorikan sukses. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita sebutnya sebagai true positif. Nah, tapi ada juga kemungkinan bahwa dia observasinya sukses, tapi oleh model dikategorikan sebagai gagal, maka dia disebut false negatif gitu. Jadi positifnya ngikut kategorinya ini positif negatif true sama false-nya itu tergantung dia dikategorikan benar atau tidak. Begitu juga dengan yang ini. Kalau dari data observasinya dia ternyata gagal, kemudian diprediksi oleh model sebagai gagal juga gitu ya, maka dia adalah true negatif. Tuh teman-teman. Nah, di sini kita mengenal yang namanya true positive rate. True positive rate itu artinya rasio ya atau proporsi objek dari kelompok Y sama dengan 1 yang diprediksi masuk ke kelompok 1. Artinya prediksinya benar ya. Prediksinya benar, 1 diprediksi 1. Nah, ini namanya true positive rate yang mana kita sebut dengan sensitivitas atau recall. Ada juga yang menyebutnya recall. Jadi dia adalah A per A plus B, seperti itu. Kalau false positive rate ya tinggal B per A plus B, kayak gitu teman-teman. Oke, berikutnya ada true negative rate. True negative rate itu true berarti benar, negatif itu berarti dikelompokkan ke 0, berarti 0 ke 0 gitu ya. Adalah proporsi objek yang berasal dari observasi 0 atau gagal yang diprediksi oleh model masuk ke kelompok 0 juga atau gagal. Nah, ini juga merupakan prediksi yang benar. No diprediksi no. Dan ini disebut rate-nya itu ya disebut dengan spesifitas yang mana nilainya diperoleh dari D dibagi C per D. Kayak gitu. Nah, yang false negative rate false itu salah, negatif itu berarti prediksinya 0. Salah berarti dari 1 ke salah. 0 ke 1 kayak gitu. False ini negatif lagi ya. Jadi false positif. Oh, saya salah narahinnya tadi. Ya, ini nanti teman-teman dibaca sendiri. Semuanya sudah saya tuliskan di sini. Insya Allah bagian ini mudah diidentifikasi dan mudah dimengerti. Mungkin hanya perlu kenalan saja posisi-posisinya. Kalau di sini true positif, kalau di sini true negatif, kalau yang ada di sebelahnya true positif itu berarti false negatif gitu. Oke, berarti intinya kalau prediksinya 1 itu positif, prediksinya 0 itu negatif, kalau benar ya true, kalau salah ya false. Gitu. Oke, nah ada satu lagi ukuran yang biasanya digunakan selain sensitivitas dan spesifitas, itu kita gunakan yang namanya akurasi. Yang namanya akurasi pasti yang dicari yang akurat ya teman-teman. Artinya kita melihat observasi-observasi yang dikelompokkan secara tepat oleh model. Jadi cara memperolehnya adalah A plus D dibagi A, B, C, D. A, B, C, D maksudnya A plus B plus C plus D gitu. Itu menunjukkan akurasi dari model yang kita ajukan. Nah, berikutnya ini ada tabel kurva ROC gitu. Kurva ROC itu adalah plot antara sensitivitas dan satu mean spesifitas dalam semua kemungkinan cut-off point. Nah, nanti kalau lupa lagi boleh dilihat lagi sensitivitas itu berarti true positive rate, sedangkan satu mean specificity itu berarti false positive. Tuh. Apa sih cut off point? Nah, cut off point ini apa namanya? Yaitu kalau kita punya X dan Y gitu ya, teman-teman pasti kan kita punya apa namanya? Nanti kalau kita punya dua kurva atau dua garis gitu akan ada cut off point-nya. Harus nyarinya gimana? Nanti dengan bantuan software bisa diperoleh. Sebentar. Nah, untuk keperluan klasifikasi yang digunakan itu cut off value yang optimal, yaitu cut off point yang memaksimalkan sensitivity dan specificity. Biasanya yang digunakan itu adalah 0,5 yang artinya adalah kan sama tuh peluang untuk menempatkan ya
apa namanya, ya udah sama aja dia mau dikategorikan sukses atau gagal sama saja, cut off point-nya yaitu setengah gitu. Nah, terus kapan sih suatu model dikatakan baik gitu ya berdasarkan kurva ROC? Nah, ini ada beberapa aturan. Yang pertama, kalau area di bawah kurva ROC itu sama dengan 0,5, ya artinya tidak ada diskriminasi. Artinya model yang kita buat itu ya tidak mendiskriminasikan atau tidak bisa membedakan apa namanya observasi-observasi kita gitu. Antara observasi dan prediksi ya tidak ada bedanya gitu ya. Artinya kan sama saja setengah peluangnya kayak gitu. Mau diprediksi dengan tepat atau tidak tepat. Nah, berikutnya kalau dia antara 0,7 sampai 0,8 maka acceptable discrimination. Jadi modelnya ya lumayanlah acceptable dalam memprediksi atau mengkategorikan observasi-observasinya. Terus kalau dia antara 0,8 sampai 0,9 ya berarti dia excellent discrimination, berarti bagus nih modelnya dalam memprediksi gitu ya observasi-observasinya. Dan yang terakhir kalau minimal 0,9 sampai dengan 1, berarti itu kan keren banget ya bisa memprediksi dengan tepat seperti itu. Nah, ini ada juga aturan ya kalau di buku Kleinbaum dan Klein 2010 area di bawah kurva ROC terbagi menjadi 5. Ini lebih rinci ya dari yang tadi. Kalau tadi hanya 4, 0,5. Oh, ini 0,6-nya nggak ada ya. Nah, mungkin hanya sedikit berbeda saja teman-teman, jadi mau pakai yang mana itu tidak menjadi masalah, yang penting kita punya rujukan. Sebagaimana kalau kita mau merujuk apa namanya korelasi, merujuk nilai statistik-statistik tertentu, kita pasti butuh yang namanya literatur gitu. Ini nanti teman-teman bisa baca. Jadi nanti kalau ada observasi kita yang ROC-nya itu antara 0,7 sampai 0,8 gitu misalnya ya, berarti dia fair discrimination, yaitu kategorinya seperti itu. Ya lumayan bisa mengkategorikan gitulah. Nah, cuman kalau di Kleinbaum dan Klein, kalau dia itu antara 0,5 sampai 0,6, dia dibilang failed untuk discrimination. Ya iya, karena dia peluang untuk memprediksi secara benar ya udah setengah-setengah gitu, seperti win-win solution ya 50% 50% seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya aplikasi, nanti saya berikan datanya, teman-teman bisa mencoba-coba data skor TPA ya, tapi datanya saya ubah teman-teman supaya memudahkan teman-teman dalam memahami. Sengaja saya ubah memang supaya itu tadi sesuai dengan apa yang kita pelajari. Oke, ini case processing summary, teman-teman sudah melewati cara menginterpretasikannya. Kemudian dependent value encoding, ini lulus tidak lulus, kode dari variabel dependent. Kemudian categorical variable encoding, salah ya, coding. Kalau yang encoding itu yang apa namanya, variabel tidak bebas. Nah, di sini perempuan dan laki-laki, berarti perempuan sebagai referen kategori. Oke, di sini ada beginning block ya. Beginning block. Saya coba menggunakan metode enter. Pada dasarnya di SPSS itu ada forward, backward, berdasarkan likelihood ratio dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa explore sendiri ya. Apa itu bedanya? Mungkin nanti kalau apa namanya? Kalau skripsi bisa bisa untuk mengeksplor itu mana yang lebih cocok untuk pemodelan yang akan digunakan. Nah, di beginning block ini teman-teman tampak bahwa diprediksi itu semuanya dianggapnya lulus dulu semua gitu ya. Jadi masih ada sisi yang kosong ya. Jadi percentage koreknya juga 60%. Kemudian di sini variabel inti equation itu juga hanya terdiri dari konstantanya saja dan konstantanya tidak signifikan. Terus variabel not in the equation, nah ini biasanya
tidak diperhatikan dulu ya. Ya udah, ini hanya menginformasikan bahwa variabel-variabel yang nggak ada di persamaan. Tuh. Tapi ada informasi awal bahwa mereka ini signifikan ya. Itu. Jadi intinya beginning block itu menunjukkan kondisi-kondisi ketika variabel tidak bebasnya ada di dalam model. Salah. Tidak ada. Tidak masuk dalam model. Oke, kita masuk ke ini blok 1 sepertinya. Hasil dari blok 1 itu ada omnibus test dan model summary. Omnibus test ini yang digunakan sebagai simultan test atau yang digunakan untuk menguji beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta ke P apakah sama dengan 0 melawan minimal salah satu dari beta J tidak sama dengan 0. Jadi ini ibaratnya seperti F-test gitu ya teman-teman. Kita gunakan omnibus test. Nah, di sini ada step, ada blok, ada model gitu ya. Hasilnya sama semua. Karena yang digunakan adalah metode enter. Nanti kalau mungkin teman-teman pengen mengeksplor likelihood, forward, backward, silahkan. Mungkin nanti akan ada perbedaan di step, blok, dan modelnya kayak gitu. Tapi biasanya kita yang digunakan yang enter ini ya. Kemudian apa namanya? Di sini diperoleh nilai statistik uji chi-square. Nah, ini adalah sudah merupakan hasil dari min 2 learn likelihood model tanpa konstanta, tanpa variabel bebas dibagi dengan likelihood model dengan variabel bebas. Tadi sudah dibilang ya bahwa chi-square-nya itu akan maksudnya memiliki derajat bebas 2 karena parameter atau variabel bebas yang kita gunakan juga 2. Di sini diperoleh signifikansi 0,01 yang artinya bahwa keputusan itu adalah tolak H0 sehingga minimal terdapat satu nilai beta J yang tidak sama dengan 0. Artinya minimal terdapat satu variabel bebas yang signifikan di dalam model atau mempengaruhi status kelulusan siswa seperti itu. Nah, terus di sini ada model summary ya, teman-teman. Kalau dilihat itu ada step, ada min 2 log likelihood. Nah, ini adalah model log likelihood final model gitu ya. Biasanya diinterpretasikan biasanya tidak diinterpretasikan kayak gitu. Kita tidak menginterpretasikan yang ini. Nah, terus ada Koch and Snell R-square seperti yang tadi sudah saya tuliskan di atas. Terus ada Nagelkerke R-square. McFadden-nya malah nggak ada ya di sini ya. Nanti teman-teman bisa searching bagaimana sih model yang Nagelkerke R-square ini gitu. Nah, di sini tampak bahwa model kita bagus ya dalam arti oke. Ada variabel bebas yang berpengaruh dalam model. Tapi kalau teman-teman lihat biasanya R-square-nya ini kecil-kecil di regresi logistik dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita tidak bisa menginterpretasikan secara langsung seperti di regresi linear yaitu bahwa 25,6% keragaman dari variabel bebas dijelaskan oleh variabel tidak bebasnya itu dia bisa seperti itu ya udah ini hanya sebagai informasi kita tentang pseudo R-square yang menunjukkan peningkatan kebaikan model ketika variabel bebasnya itu masuk. Nah, seperti tadi saya sampaikan kalau kita mau menginterpretasi ini biasanya yang dilihat itu R-square-nya itu dibandingkan antar R-square untuk data yang sama. Jadi kita tidak bisa menginterpretasi satu-satu ya. Misalnya seperti ini Koch and Snell, Nagelkerke, kemudian misalnya kita punya McFadden, kemudian punya apa lagi, ada banyak sebenarnya. Tidak hanya dua ini. Kita bisa saling membandingkan gitu. Oh, yang paling bagus yang mana? Nah, nanti ambil yang paling tinggi. Yaitu di sini berarti Nagelkerke gitu. Itu teman-teman. Memang tidak bisa diinterpretasikan secara langsung karena kita pakai MLE di sini. Oke, berikutnya
variable in the equation. Di sini kita ditampilkan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Ini beta itu adalah estimasinya. Yang ini nanti menjadi persamaan regresi logistiknya. Min 5,633 dikurangi 0,011 X1 min 1,575 X2 dengan masing-masing standar errornya. Dan ini adalah statistik uji Wald-nya. Berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Kalau kita lihat di signifikansinya, misalnya kita gunakan alfa 0,05, nah di sini semuanya lebih kecil dari alfa ya. Jadi, apa namanya, baik skor TPA ataupun siapa namanya, ini yang nanti digunakan untuk uji parsial gitu ya teman-teman. Jadi misalnya beta skor TPA apakah sama dengan 0 melawan beta skor TPA apakah tidak sama dengan 0 gitu. Kita bisa gunakan signifikansinya ini. Nah, ini nilai eksponensial beta untuk teman-teman interpretasikan misalnya yang tadi jenis kelamin ya, berarti tadi laki-laki memiliki kecenderungan sebesar 0,207 kali untuk lebih kecil gitu ya, lebih kecil dibandingkan dengan perempuan untuk lulus gitu. Atau kalau seperti ini, seperti yang saya sampaikan bisa dibalik. Berarti perempuan memiliki kecenderungan 1/0,207 kali lebih besar daripada laki-laki untuk lulus. Nah, berikutnya kita lihat di sini kontingensi tabel for Hosmer and Lemesow test gitu ya. Ini tampak bahwa kalau teman-teman lihat di sini hampir semua expected value-nya itu kurang dari 5 ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan Devian ataupun chi-square untuk goodness of fit. Sebagai gantinya kita gunakan Hosmer and Lemesow test. Bagaimana cara menghitungnya tadi ya, pakai rumus yang sebelumnya, OI min EI kuadrat dibagi EI min EI dikalikan 1 min EI. Ada di atas rumusnya, nanti bisa dilihat lagi. Nanti itu tinggal kalikan aja, ini dikurang ini, dikuadratin, dibagi dengan expected ya, dikalikan dengan 1 min expected. Nah, ini nanti kalau dijumlahkan hasilnya adalah segini. Nanti teman-teman coba aja dihitung manual, insya Allah bisa. Terus apa? Ini derajat bebasnya 8 ya, teman-teman, karena di sini ada 10 apa namanya prediksi gitu ya, ada 10 apa tadi ya istilahnya 10 value yang dihasilkan, kemudian ada 2 variabel bebas, sehingga derajat bebasnya adalah 8 dengan tingkat dengan p-value 0,28. Nah, artinya apa di sini? Ini untuk uji apa sih? Ini untuk menguji H0 model fit, atau model fit itu bisa kita tuliskan juga bahwa model cocok menjelaskan hubungan antara tingkat kelulusan dengan jenis kelamin dan skor TPA siswa kayak gitu. Nah, dengan demikian karena keputusannya terima H0, maka model cocok untuk menjelaskan hubungan antara status kelulusan dengan apa namanya? Skor TPA dan jenis kelamin siswa. Gitu. Ini dari Hosmer and Lemesow. Jadi tadi udah simultannya oke, kemudian parsialnya juga oke semua, dan dari Hosmer and Lemesow ternyata modelnya fit. Kita lihat dari sisi klasifikasinya. Nah, klasifikasi tabel ini kita lihat bahwa ternyata yang tepat untuk diprediksi, yaitu yang tidak lulus diprediksi tidak lulus dan lulus diprediksi lulus, akurasi dari model yang kita punya itu adalah 72. Artinya 72% dari observasi kita itu bisa dikategorikan dengan tepat ya oleh model yang kita ajukan. Nah, dari sisi ROC curve itu ternyata ini ya, maksudnya kalau setengah itu kan berarti kurvanya ada di sini nih. Ya udah, berarti dia tidak bisa membedakan antara sensitivitas dan spesifitas, ya udah sama saja gitu ya. Ini kan sensitivity itu kan true positif ya teman-teman. Kalau 1 min specificity itu kan true negatif gitu. Jadi semakin besar kurva di bawah ROC curve yang ini berarti semakin bagus gitu. Dan ternyata di sini
apa namanya, areanya adalah 0,70 kayak gitu. Tadi berarti di sini termasuk 0,7 berarti fair discrimination ya. Atau kalau pakai yang ini berarti acceptable. Jadi masih bisa diterima, masih bisa cocok digunakan untuk memprediksi. Kayak gitu. Oke. Nah ini ada karya dari Bu Siska ya, dosen teman-teman semuanya. Nanti bisa dilihat, saya tampilkan di sini kalau teman-teman mau tahu tentang hasil skripsi kakak tingkat yang menggunakan analisis kurva ROC gitu. Jadi dalam analisisnya ditambahkan ROC untuk apa namanya, menganalisis kebaikan modelnya kayak gitu.